Salam GSJ Al Sadai dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita membuka bersama-sama dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini adalah undangan dari Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dikatakan di sini, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan ini ditujukannya pada semua orang yang sedang memikul beban-beban persoalan di atas bumi ini. Kita semua menyadari bahwa tidak seorang pun yang tidak pernah memiliki beban persoalan selama hidup. Karena selama kita hidup di dunia ini, beban persoalan itu tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Tapi Alkitab mengatakan di sini, Yesus mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Karena terkadang ada beban-beban persoalan yang kita pikul, yang sudah melebihi kemampuan dan kekuatan kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita, apakah itu kehidupan rumah tangga atau dalam menjalani semua usaha-usaha kita, semua tanggung jawab kita, bahkan karir kita, ada persoalan-persoalan yang datang yang membuat seolah-olah kita tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan kita. Tapi di sini Yesus katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Dan pertolongan yang datang dari Tuhan bukan memindahkan kita dari jalan melewati persoalan, tapi Dia memberi kekuatan bagi kita, sehingga semua beban persoalan yang datang menghadang dalam perjalanan kita akan bisa teratasi. Karena bukan kita lagi yang akan mengatasinya, tapi Tuhan yang memberi kekuatan, sehingga mungkin kita akan terheran-heran, kekuatan dari mana yang kita miliki untuk bisa melewati semua persoalan-persoalan yang begitu berat, yang tadinya kita rasa tidak sanggup untuk kita atasi, yang membuat kita letih, yang membuat kita lesu, yang membuat hampir-hampir kita putus asa. Tapi kalau kita bisa melewati semuanya, karena kita menyerahkan semua itu pada Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan itulah yang membuat kita sanggup melewati semua tantangan hidup, melewati semua persoalan yang kita hadapi, sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam hidup ini, menjadi pemenang atas semua persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memanggil kita untuk datang padanya, bukan hanya pada waktu kita tidak memiliki beban apa-apa. Tapi kalaupun kita memiliki beban, Tuhan memanggil kita untuk datang padanya. Mari kita belajar untuk merendahkan diri. Mari kita belajar untuk mematuhi suara Tuhan. Mari kita belajar untuk mempercayakan perjalanan hidup kita ini kepada Tuhan. Karena sekuat apapun kita di atas bumi ini, suatu waktu kita tidak akan sanggup menghadapi tantangan-tantangan yang berat yang datang dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup menuntun kita melewati semua lembah kekelaman yang datang dalam perjalanan hidup kita, yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Karena Tuhan Dia penuh kasih dan sayang, Tuhan sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Alkitab katakan di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, apa yang dikatakan
dalam ayat ini oleh Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia mengajak kita untuk memikul kuk yang Dia pasang. Dia tidak akan membebaskan kita dari semua beban persoalan, tapi Dia akan memberi kekuatan bagi kita untuk mengatasinya. Dia tidak menghindarkan kita sehingga perjalanan kita tanpa beban, tapi Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita walaupun kita melewati persoalan-persoalan yang berat dalam perjalanan hidup kita ini. Pikul kuk yang kupasang, kata Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati itu perlu dimiliki juga oleh semua anak-anaknya, karena kelemah lembutan dan kerendahan hati membuat kita semakin bertakwa kepada Tuhan. Kelemah lembutan dan kerendahan hati membuat watak dan karakter kita semakin indah di hadapan Tuhan. Kelemah lembutan dan kerendahan hati membuat kita semakin berpasrah diri kepada Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi pemenang dimanapun kita berada. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan bagi semua anak-anaknya di atas bumi ini, di tengah-tengah persoalan hidup yang semakin berat. Tuhan sanggup memberikan ketenangan bagi kita semua. Alkitab mengatakan hal-hal yang luar biasa bagi kita dan meminta kita untuk memikul kuk yang Dia pasang. Kenapa? Karena iblis sudah menyebarkan kuk besi yang tidak sanggup dipikul oleh anak-anaknya. Karena ribuan tahun sebelum Yesus Kristus datang di atas bumi ini untuk memberikan undangan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat agar datang kepadanya. Dalam Ulangan 28 ayat 48 berkata, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Jadi di sini, ini firman disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dan perintah ini memberikan satu dorongan yang kuat agar tetap setia kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, kuk besi itu akan dipasang oleh musuh. Musuh yang datang dalam perjalanan hidup kita sebagai umat manusia itu adalah iblis. Itu adalah setan atau syaitan. Maka kita harus serahkan semua pada Tuhan supaya kehidupan ini tidak ada tempat, sehingga kehidupan ini tidak ada tempat untuk memikul kuk besi. Kalau kita memikul kuk yang datang dari Tuhan, itu beban yang mengarahkan hidup kita untuk mentaati Tuhan. Itu kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita. Dan dengan demikian Alkitab katakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam Yeremia 11 ayat 2, dalam Ibrani, dalam Yeremia pasal 6 ayat 16 berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Nah, firman ini disampaikan oleh Yeremia pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, pada orang-orang Israel. Ini firman Tuhan mau memimpin dan mengarahkan anak-anaknya di jalan yang rata, tapi mereka tidak mau. Tapi Tuhan tetap menyampaikan firman ini dengan harapan semua orang akan menempuh jalan yang diberikan oleh Tuhan. Karena ketenangan yang abadi, ketenangan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Ketenangan yang abadi hanya bisa kita terima bila Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus memberikannya bagi kita. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita bawa dan serahkan semua beban persoalan kita, apapun itu. Apakah itu beban sakit penyakit, apakah itu beban rumah tangga, apakah itu beban dalam perjalanan hidup karir saudara-saudara, apakah itu masalah dalam usaha yang saudara hadapi,
apapun itu, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memberikan ketenangan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Dan Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati semuanya, dan ketenangan yang sesungguhnya, ketenangan yang abadi yang berasal darinya, Dia akan berikan bagi kita agar kita kuat dan tenang menjalani hidup kita selama kita hidup di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang sudah disampaikan. Biar ini menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu ini. Kami berdoa kepadamu, menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang cenderung meningkat. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, satu hari bangsa kami akan berkemenangan. Dan Tuhan tolong pemerintah pusat sampai daerah dalam menangani semua persoalan ini, serta gugus tugas COVID-19 dan seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan semua petugas medis yang ada di garda terdepan. Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kemampuan, Tuhan lindungi mereka dalam menjalankan tugas, memberikan perawatan bagi semua pasien yang terpapar COVID-19. Dan kami mohon Tuhan sembuhkan semua anak-anak-Mu dan semua masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19 pada saat ini. Kami juga memohon Tuhan tolong agar penyebaran COVID-19 ini terhenti dan tidak banyak lagi orang yang terpapar virus yang mematikan ini. Dan pertolongan dari Tuhan kiranya akan membuat kami sadar dan semakin bertakwa kepadamu. Dan apapun beban persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan supaya bisa keluar dari semua persoalan yang kami hadapi ini. Terima kasih Bapa. Jamah, berikan damai sukacita serta kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan kelepasan dari Tuhan untuk semua anggota GSI Al Shaddai dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam semuanya, Tuhan memberkati.